Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vivin Aprilia Kala dengan NIM 20183 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan fisika dasar 2 tentang hukum Kirchhoff. Kemudian abstrak pada praktikum hukum Kirchhoff kali ini, tujuannya yaitu untuk menganalisa rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Hukum Kirchhoff digunakan untuk rangkaian arus searah, di mana arus listriknya adalah arus konstan dalam besaran dan arah. Pendahuluan. Yang pertama itu yaitu latar belakang. Hukum Kirchhoff merupakan hukum yang membahas tentang beda potensial dan arus listrik khususnya dalam rangkaian listrik tertutup. Penemu hukum Kirchhoff adalah Gustav Robert Kirchhoff, seorang fisikawan asal Jerman. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua yaitu memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahannya. Yang pertama itu bagaimana sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Kemudian berikutnya yaitu dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisa rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan energi dalam bentuk sirkuit listrik dan pertama dijabarkan pada tahun 1845 oleh Gustav Kirchhoff. Dalam eksperimen ini kami menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah di mana arus listrik adalah konstan dan besaran dan arah. Hukum Kirchhoff disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 0 atau hukum kekekalan muatan. Itu berlaku pada Kirchhoff-Coulton Law atau KCL. Kemudian metodologinya. Yang pertama itu start, kemudian buka simulasi yang telah kita download, kemudian buka sirkuit conversion kit pada DC, kemudian buat rangkaian, kemudian setel variabel rangkaian, kemudian hitung arus dan tegangan listrik terhadap data, kemudian kita buat tabel perhitungan dan masukkan data perhitungan, kemudian kita hitung-hitung value-nya dan tarik kesimpulannya, kemudian finish. Kemudian berikut adalah simulasi PET yang diambil pada saat praktikum di laboratorium. Jadi di sini resistornya itu ada 1400 ohm, kemudian tegangan baterainya 500, untuk R2-nya 800 ohm, R3-nya 500 ohm, dan untuk tegangan baterai yang kedua ada 200. Di sini voltmeternya 346,63, kemudian kita catat, kemudian kita pindahkan lagi ke resistor kedua. Nilainya itu minus 46,63, kita catat, kemudian kita pindahkan lagi ke resistor yang ketiga. Nilainya itu minus 153,37. Jadi ini yang kita catat. Kemudian hasil dan pembahasan.
Kemudian pembahasan dari perhitungan yang kita ukur pada simulasi dan perhitungan manual menggunakan loop berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah, maka diperoleh nilai arus atau I dan tegangan atau V yang dicatat di dalam tabel analisa data pengukuran itu perhitungannya itu sama. Kemudian saran dan kesimpulan. Kemudian kesimpulannya yaitu sifat-sifat rangkaian seri yaitu hambatannya kecil, rangkaiannya tidak bercabang, arusnya sama dengan tegangannya tidak terbagi, sedangkan sifat-sifat rangkaian paralel yaitu tegangannya sama, arus yang mengalir nilainya berbeda, dan hambatannya lebih kecil daripada rangkaian seri. Kemudian sarannya itu yang pertama, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharap membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dibuat lebih baik. Kemudian penulis mengharap kritikan dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian harinya atau praktikum-praktikum yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.